Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini di channel Mas Hasan Official. Dan tujuan dari pembuatan video ini adalah tidak lain tidak bukan untuk memenuhi syarat tugas yang diberikan oleh Bapak Abid di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam ya tentunya. Dan gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini dan like dan subscribe video ini semoga kalian dalam lindungan Allah dan semoga kalian dipermudah dalam segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Abi, saya ingin izin menjelaskan tentang dua materi sekaligus yang terangkum dalam video ini. Yang pertama itu dari Perang Jamal, yang kedua ada Perang Siffin. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Hasan Asidik, saya dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Saya dari kelas KPIB dan nomor NIM saya 061. Dan langsung saja ya teman-teman, kayaknya kelamaan kalau lama-lama di perkenalan ini. Langsung saja saya akan membahas satu persatu dari Perang Jamal. Apa itu Perang Jamal? Apa yang kalian tahu tentang Perang Jamal itu? Perang Jamal ini adalah perang yang dilatar belakangi oleh ketidaksetujuannya sahabat Nabi yang bernama Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, beliau adalah sahabat Nabi dan Khulafaur Rasyidin keempat, dan beliau adalah khalifah. Ketidaksetujuan kepada istri Rasulullah SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha dan Talha dan juga Zubair. Masya Allah, istri Rasulullah ini ikut andil di dalam peperangan ini ya teman-teman. Karena apa? Karena tidak setuju yang diminta oleh ketiga manusia ini. Aisyah, Zubair, dan Talha meminta agar mencari keberadaan dari pembunuh Utsman bin Affan pada khalifah sebelum Ali bin Abi Thalib tentunya. Oke, sebelumnya itu fitnah daripada fitnah ini adalah gimana ya? Datang itu begitu besar dan begitu cepat, teman-teman. Dan merusak di antara tengah-tengah kaum muslimin sampai sekarang. Dan pada saat itu fitnah peperangan itu terjadi antara kaum muslimin yang mana sebelumnya itu belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, belum pernah terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan belum pernah terjadi pada masa Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Umar bin Khattab itu adalah dianggap sebagai apa ya? Benteng daripada fitnah-fitnah itu yang ada. Itu pada masa Umar bin Khattab. Dan ketika Umar bin Khattab itu meninggal, benteng dari apa yang sudah dibawakan oleh Umar bin Khattab ini roboh, hancur, dan kemudian fitnah-fitnah itu mulai muncul kembali pada saat khalifahnya Ali bin Abi Thalib ini sendiri. Dan lalu kemudian singkat cerita, Perang Jamal ini ada dua kubu ya teman-teman. Yang pertama itu dari kubu Ali bin Abi Thalib, yang kedua itu di sisi lain ada kubu Aisyah radhiyallahu an dan Zubair dan juga Talha. Dan kemudian empat manusia ini memiliki keistimewaan masing-masing teman-teman. Yang pertama itu ada istri Rasulullah. Siapa yang tidak kenal Aisyah radhiyallahu anha? Beliau adalah istri Rasulullah yang paling dicintai, Masya Allah, yang paling dicintai oleh Rasulullah dari istri-istri yang lain. Siapa yang tidak kenal dengan Talha dan Zubair? Mereka adalah satu di antara 10 orang yang dijanjikan oleh Rasulullah itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Yang ketiga itu adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, beliau adalah khulafa dan juga Khulafaur Rasyidin keempat dari sahabat-sahabat yang sudah dipilih pada saat itu. Dan tetapi fitnah ini terus terjadi teman-teman, terus terjadi, dan tentu ini tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini sebagai pelajaran buat kita, sebagai ibroh buat kita agar kita tahu bahwa fitnah-fitnah ini adalah fitnah yang terlalu kejam, begitu kejam. Yang kita tahu di akhir-akhir khalifahnya Utsman bin Affan pada saat usia 83 tahun pada saat itu kurang lebih kalau nggak salah ya, terjadi fitnah yang menimpa sahabat Utsman bin Affan ini. Namanya fitnah Sabaiyah
Sabaiyah ya, Sabaiyah. Lalu kemudian yang berujung pada pembunuhan sahabat Utsman bin Affan ini. Utsman bin Affan ini terjerat pada fitnah dan kemudian dibunuh oleh kaum-kaum Yahudi pada saat itu. Dan setelah meninggalnya Utsman bin Affan, lalu kekhalifahannya itu digantikan oleh sahabat Nabi ini yang bernama Ali bin Abi Thalib. Dan ketika Ali sudah menjadi khalifah keempat, maka Thalhah bin Zubair meminta kepada Ali bin Abi Thalib. Meminta agar apa? Meminta agar mencari pembunuh dari Utsman bin Affan ini. Karena Utsman bin Affan ini bukan orang yang biasa, teman-teman. Bukan orang yang biasa. Utsman bin Affan ini, Masya Allah, beliau adalah orang yang menikah dengan putri Rasulullah 2 sekaligus. Yang pertama itu ada putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah. Yang kedua ada putri Rasulullah yang bernama Ummu Kulsum. Makanya dari itu Zubair dan juga Thalhah mereka ingin terus memaksa Ali untuk mencari pembunuhnya daripada si Utsman ini. Lalu kemudian mereka itu biar gimana ya, ditangkap, biar diadili, biar mendapatkan hukuman dari sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Tapi apa jawabannya dari Ali bin Abi Thalib ini? Jawabannya adalah dia menolak agar kemudian situasi Mekah itu tidak berantakan, teman-teman. Dan kedua orang ini terus memaksa dan kemudian marah. Kemudian marah meninggalkan Mekah dan Madinah. Setelah meninggalkan Mekah dan Madinah, Zubair dan juga Thalhah ini menghadap dia mencari Aisyah radhiyallahu anha dan membicarakan tentang kejadian ini. Kedua orang ini meminta kepada Aisyah ini agar menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mencari pembunuh si Utsman tersebut dan diadili. Jadi bahasanya itu ngadu ke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa respon dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah itu mendukung daripada statement yang diberikan oleh kedua sahabat ini. Mendukung dan kemudian berbicara, Ali tidak mau mencari pembunuh si Utsman bin Affan ini. Maka dari itu langsung ketiga ini berangkat, tiga ini, Thalhah, Zubair dan Aisyah ini berangkat ke kota Basrah. Sementara Ali mendengar kabar itu, Ali berangkat ke kota kota Kufah kalau nggak salah. Dan mereka ini berniat untuk perdamaian ya, bukan untuk mencari perselisihan, bukan. Mereka itu ingin mencari perdamaian. Dan Ali mengutus salah satu pasukannya yang bernama Koko Amr radhiyallahu an ini untuk menemui Aisyah radhiyallahu an untuk perdamaian ya. Ini bukan untuk perselisihan, teman-teman. Untuk perdamaian. Dan kemudian setelah Aisyah dan pasukan Thalhah dan Zubair itu sampai ke Basrah dan pasukan Ali itu sampai ke Kufah, beliau ini Koko ini diutus dan berbicara kepada Aisyah untuk melakukan perdamaian. Dan setelah perdamaian itu selesai, mereka itu tidur nyenyak dan tidak ada perselisihan. Dan kemudian datanglah orang yang menengahi memprovokasi dari permasalahan ini, yang dipimpin oleh Ibnu Saudah. Ibnu Saudah ini adalah Ibnu Saudah ini pemimpinnya dari pasukan yang memprovokasi tentang masalah-masalah ini. Dari pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Saudah ini dibagi 2 kelompok. Yang pertama itu masuk ke pasukan dari Aisyah radhiyallahu an, Zubair dan Thalhah. Yang kedua masuk ke dalam pasukannya Ali bin Abi Thalib.
Mereka menceritakan tentang cerita-cerita yang tidak benar kepada kedua kelompok ini. Kemudian dari kelompok yang masuk ke pasukannya Sayyidah Aisyah ini membunuh pasukan-pasukannya di situ, dan dikira itu yang menyerang itu dari pasukannya Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga sebaliknya, dan terjadilah perang antara kaum muslimin yang tadinya itu bukan niat dari Ali bin Abi Thalib dan bukan niat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah, ini fitnah yang begitu besar ya. Padahal niat antara keduanya itu melakukan perdamaian, tapi ada orang yang menusuk pasukan yang dipimpin oleh Ibnu Saudah ini untuk memperpecah kaum muslimin, teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman ke materi yang kedua, yaitu adalah Perang Siffin. Apa yang kalian ketahui tentang Perang Siffin itu? Perang Siffin adalah perang yang terjadi pada tahun 657 Masehi pada saat itu antara pasukannya Ali bin Abi Thalib dan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan ya kalau nggak salah itu. Dan tepatnya perang itu berada di Siffin. Siffin itu adalah tempat di tepi sungai di Efrat dan berada di negara Irak ya teman-teman. Pada saat itu konflik daripada perang ini adalah tidak jauh-jauh beda sama perang Jamal pada saat itu. Dan konflik ini perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tentang pembunuhnya Utsman bin Affan. Lalu kemudian pembunuhan ini berlangsung dan peperangan ini berlangsung selama beberapa hari ya teman-teman, dengan sengit, dan kedua belah pihak pasukannya banyak sekali yang meregang nyawa dan banyak sekali korban di antara mereka. Mereka harus gugur dan ya gimana ya, kalau tadi itu perang Jamal itu fitnah ya teman-teman, kalau ini itu memang ketidaksetujuannya Ali bin Abi Thalib kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ini. Dan ada salah satu sahabat Nabi yang gugur di antara perang ini, yaitu namanya Ammar bin Yasir, merupakan sahabat Nabi dan teman setia perang Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian tidak ada perang yang menang di antara ini teman-teman. Dan orang-orang Surah itu hampir mati, mengangkat dan meminta untuk arbitrase ya teman-teman. Dan mereka itu mengangkat mushaf di atas tombaknya teman-teman. Jadi Ali bin Abi Thalib itu setuju dengan permintaan itu, tapi sebagian pengikutnya menentang dan memisahkan diri mereka, disebut dengan kaum Khawarij. Nah, kaum Khawarij ya, perang Siffin memiliki dampak besar bagi sejarah Islam. Perang ini menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam tentunya. Perang ini juga menghambat perkembangan peradaban Islam di bidang fisik, agama, dan intelektual. Dan perang ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk menjaga persatuan dan perdamaian di antara sesama muslim. Gitu sedikit cerita dan sedikit ringkasan tentang perang Jamal dan perang Siffin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.